panjang soalnya nih kalau diceritain ya, singkat aja. Jadi kita rutin ke dokter sudah mulai seminggu sekali karena sudah masuk trimester ketiga gitu. Jadi kita cek di minggu trimester ketiga pertama itu dokter memprediksikan akan lahir insya Allah di tanggal 17 atau 10 Juli ya, 10 Juli atau 17. Nah, kita akhirnya pilihlah tanggal 17 Juli gitu. Karena ya gimana ya, karena suami saya kan orang Jawa gitu. Jadi agak sedikit main hitung-hitungan weton gitu ya kan. Ditemukanlah satu tanggal yang menurut kami terbaik, yaitu tanggal 17. Nah, sehabis itu berjalannya waktu, kita masih nunggu sampai tanggal 17. Hari Sabtu tuh saya mau ada rencana cek ke dokter sebetulnya kan hari Sabtu ya, karena kebetulan suami kan dinas tugas dari Senin sampai Jumat, jadi hanya ada waktu tuh hari Sabtu bisa ditemenin suami. Nah, hari Sabtu tuh saya udah ada rencana untuk dokter, tapi di hari Jumat kontraksi saya tuh kuat gitu, gak berhenti dari malam. Sebetulnya saya ngerasain kok ini mules ya gitu, mules dan perut saya kayak papan gitu, keras banget gitu. Nah udah, tapi saya tahan, saya pikir biasa gitu. Udah pas pagi-pagi kok makin parah ya gitu, makin kenceng, kayak mau pecah perut nih gitu. Saya telepon lah kakak saya Feby gitu. Ini kenapa ya teh, kok saya ngerasa kayak nggak enak perutnya gitu, kenceng. Wah itu kontraksi gitu. Karena saya hamil nih 9 tahun yang lalu kan, jadi udah lupa rasanya. Terus Feby nyuruh saya untuk telepon ke dokter kandungan saya ya, dokter Wiku. Saya telepon dan saya kasih tahu kondisi saya saat itu, dan dokter nyuruh saya langsung ke UIGD untuk langsung operasi sesar hari itu juga, sore hari. Nah, saya kaget dong, saya bilang saya belum tanya suami, belum prepare, dan mental saya jujur saya nggak siap. Saya prediksinya bulan depan, kok tiba-tiba hari ini saya masih sesar gitu. Karena saya juga ada trauma waktu anak saya Atar ngelahirin, saya nggak puasa, wah pokoknya campur aduk deh gitu. Saya takut menghadapi sesar yang tanpa puasa gitu. Jadi ya udah, tapi karena dorongan dari Feby, kakak saya datang dari Cibubur, langsung kita pergi ke Eka. Kita langsung pergi ke hospital, terus habis itu dicek, dan ternyata dokter, saya sempat nego tuh, dok saya nggak mau hari ini gitu, bisa nggak besok atau lusa deh, atau minggu depan gitu, ditahan. Terus tapi karena pas di USG ternyata kontraksinya tuh udah 4 menit sekali, dokter bilang nggak bisa gitu, nggak bisa karena kamu ada sesar sebelumnya, mau jebol katanya rahimnya, kayak gitu ya. Jadi kan kita ya mau gimana ya gitu, kita pasrah gitu sama ketentuan Allah bahwa memang hari ini anak saya mesti dilahirkan gitu. Habis itu saya sempat teleponan sama bunda segala macam, ya menguatkan mental lah, sampai akhirnya saya ya udah bismillahirrahmanirrahim, mau nggak mau ini resiko, saya seorang ibu, saya harus terima resikonya, saya harus siap, hari ini saya harus operasi gitu. Dan akhirnya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kemarin udah di screening segala macam, di tes segala macam. Saya nggak hafal nama-namanya, mungkin Mas Broto lebih hafal ya gitu. Saya lagi fokus dengan rasa sakit, dengan kelenyengan segala macam. Saya nggak hafal apa aja yang dites, tapi sementara hasil semua bagus. Bilirubinnya juga bagus katanya, di angka yang normal gitu. Kalau tingginya dia 50 cm kalau saya nggak salah ya, 50, berat badannya 29-50. Dulu dokter tuh sebelum waktu pada saat saya cek terakhir di usia 36 minggu, dokter sempat bilang nih bayinya gede banget gitu. Di usia 36 minggu dia sudah mencapai 2,7 katanya. Ini nanti lahiran bisa 4 kilo, bisa 3, something gitu, bisa 3,5, bisa 3,8 gitu, gede banget gitu. Nah makanya pas di usia 37 itu dia lahir, alhamdulillah sih menurut dokter beratnya sudah memenuhi syarat lah untuk dilahirkan ke dunia gitu loh, secara berat badan ya gitu. Dan alhamdulillah ya paru-paru segala macam sih pas sudah dicek sih normal alhamdulillah gitu, karena memang bayinya besar gitu. Cuman karena memang nggak tepat di tanggalnya aja, jadi dia cuma 2,950. Mungkin kalau tunggu 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, dia mungkin bisa kurang dari 4 kilo gitu loh. Tapi ya sudah, memang sudah takdirnya. Ini sebenarnya drama banget nama itu. Kita berdua sama sekali belum ada nama yang pasti
untuk bayi ini, jujur. Jadi sampai usia kandungan 36 itu kita berdua masih gontok-gontokan. Jadi aku pengennya apa, dia pengennya apa gitu ya. Belum nemu gitu. Kita sibuk nyari artinya, masih belum menemukan nama yang tepat menurut kita berdua. Sampai akhirnya karena bayinya mau lahir 36 minggu itu belum nemuin nama yang tepat gitu. Kita belum nemuin nama yang fix gitu. Belum, tapi udah ada nama-nama dari Mas Broto kayak sebagian kita ada catat di kertas gitu, tapi belum ada yang pasti. Nah, karena malam itu saya harus dioperasi, jadi mau nggak mau akhirnya ditentukanlah nama tersebut. Sehari sebelumnya sih kita sempat ngomong gitu, sehari sebelumnya ini aja gitu, tapi masih ada beberapa pilihan, tapi Erlangga itu salah satu pilihan yang nomor satu buat kita gitu, karena artinya kan bagus ya, Erlangga itu anak yang baik hati gitu. Kita pengen harapannya semoga anak ini menjadi anak yang baik hatinya gitu. Ya Raden, kalau Raden, arti Raden karena suami saya kan ada turunan gitu ya, dari ya silsilahnya ada gitu, jadi dia anaknya juga ngikutin bapaknya, ada Radennya. Erlangganya artinya baik hati gitu. Erlangga, Raden, Erlangga, Danendra itu dari nama pewayangan. Dia seperti apa ya, kayak raja-raja gitu, pengawal gitu. Pokoknya perkasa lah ibaratnya gitu. Nah kalau Brotosenonya yang ngikutin papanya. Jadi mudah-mudahan anak ini menjadi seorang bangsawan yang baik hati dan berani gitu. Kita harus baik hati, mau gimana juga harus baik hati gitu. Anak manusia itu kan hati yang baik. Mudah-mudahan itu menjadi ya harapan kita kan, itu menjadi kenyataan lah. Yang dua yang udah 10 tahun nih, mau 10 tahun, Janet, dia nggak punya akun TikTok, dia nggak punya akun Instagram, dia nggak pernah main-main kayak apa sosial media. Jadi kalaupun dia mau saya liatin sesuatu, saya ngeliatin dari akun saya gitu. Dan saya nggak kasih ketertarikan akan itu gitu. Saya pikir anak seusia mereka yang kecil-kecil ini nggak perlu Instagram gitu loh. Ya kalau saya kan butuh Instagram sebagai media, karena saya kan entertainer, saya bekerja ya sebagai entertainer, saya butuh media untuk untuk karya-karya saya, untuk segala macamnya gitu, saya butuh ya itu. Tapi kalau anak-anak kayaknya nggak butuh ya, anak-anak hanya butuh belajar saat ini, fokus jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang pinter ya. Nggak perlu Instagram, nanti saatnya akan ada mereka main Instagram. Kalau nanti tepat waktunya udah gede ya deh ya kalau mau lihat boleh, tapi pakai akun saya. Nah kalau kondisi apalagi Erlangga paling ya pakai akun aku aja. Kalau misalnya mau share Erlangga lagi ngapain ya bisa lihat di Instagram saya aja gitu.